rekan-rekan sekalian, pertama-tama terima kasih Pak Denny sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam live webinar ya untuk dari Mediatama ya, karena dan ternyata terbukti Pak, ternyata Bapak luar biasa ini perusahaan Bapak di KC-nya ya. Webinar yang yang baru saja dipublikasikan 78 sudah ya Pak ya pesertanya, cukup banyak. Jadi ini langsung ya Pak ya presentasi ya Pak. Ya, silakan Bu Linda di share screen. Baik, Pak. Di preview. Oke, silakan Bu Linda. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita mempelajari mengenai ISO 9001-2015 yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Denny tadi ya, bahwa ini mengenai sistem manajemen mutu. Jadi standar ISO 9001 ini bukan standar produk ya teman-teman. Meskipun nanti ujung-ujungnya dari perusahaan menerapkan sistem manajemen ISO 9001, pada akhirnya produk mereka ya, output mereka, jasa mereka akan oke juga ya. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah standar atau persyaratan mengenai sistem manajemen mutu ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Denny ya, yang saya tersipu-sipu nih waktu Pak Denny membacakan CV saya nih kayaknya banyak yang ditambah-tambahin ini ya, nggak segitu-gitu ya, belum semua PJK 3 Pak saya mengajak. Nah, untuk bagian pertama saya menjelaskan mengenai apa sih sistem, apa sih ISO gitu ya, karena pada intinya teman-teman sistem manajemen apapun itu intinya sama, itu adalah kita bicara mengenai 4M 1E atau man, method, ya, machine, material, dan environment atau lingkungan. Nah, banyak masyarakat di luar sana, ketika kita sampaikan mengenai sistem, beberapa itu berpendapat agak-agak miring ya teman-teman, atau agak negatif lah ya gitu ya. Karena bagi mereka ketika, perusahaan kita lagi nerapin ISO nih, atau perusahaan kita sedang menerapkan SMK 3 gitu ya, beberapa teman-teman karyawan mengatakan, sistem itu merepotkan. Kenapa? Karena butuh banyak prosedur, kita disibukkan dengan banyak checklist gitu ya. Atau ada juga yang bilang sistem itu membatasi ruang gerak mereka gitu ya. Atau katanya sistem itu basi gitu ya. Atau bikin jenuh ya, atau terlalu banyak teori gitu ya. Dikatakan sistem kita di pengadaan harus misalnya seleksi 5 calon supplier, ternyata pada intinya yang dimenangin paling itu lagi gitu ya. Ternyata sistem itu hanya. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat negatif mengenai sistem gitu ya? Saya coba analogikan teman-teman ya. Ketika dulu zaman Gubernur DKI Jakarta yang lama ya pernah dikeluarkan yang namanya Kartu Jakarta Sehat. Teman-teman bayangkan dulu ketika sebelum ada Kartu Jakarta Sehat, teman-teman yang mungkin dari kalangan masyarakat yang menengah ke bawah ingin mendapatkan pengobatan gratis itu cukup susah ya. Dengan adanya Kartu Jakarta Sehat, lalu sekarang ditambah lagi ya program itu diadopsi oleh nasional menjadi BPJS ya. Sekarang sistemnya menjadi mudah ya teman-teman ya. Masyarakat yang kalangan bawah cukup membawa kartu, mereka bisa mendapatkan pengobatan gratis gitu ya. Jadi secara umum sistem itu adalah arahan baku. Jadi panduan. Intinya untuk membantu seseorang. Kalau kita di perusahaan berarti untuk membantu karyawan kita menjalankan pekerjaan mereka tanpa kesalahan atau kesalahan yang minimal. Jadi analogi yang paling gampang kalau ditanya, Bu Linda, perusahaan yang sistemnya bagus seperti apa sih? Nah, karena saya hobinya makan, teman-teman, paling gampang adalah restoran mana sih yang masakannya enak, stabil di semua outlet ya. Pak Denny meskipun orang Palembang, ya, kalau saya tanya, Pak restoran pempek mana yang rasanya enak stabil, Pak, gitu ya. Sebut satu merek, ternyata rasa di Palembang dan di Jakarta bisa jadi berbeda. Tapi ketika kita bicara tentang merek-merek yang, mohon maaf ya teman-teman, seperti McDonald, KFC, ya, Pizza Hut, kita bisa tahu ya bahwa ternyata kita makan dimanapun outletnya, rasanya enak sama stabil. Kenapa itu? Nah, ternyata mereka mengadopsi sistem, teman-teman. Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, 4M 1E ya. Dari sisi manusianya kita atur, dari sisi mesinnya kita atur, materialnya mereka ada pengendalian
kualitas atau QC incoming ya. Lalu dari sisi lingkungan prosesnya juga dikendalikan ya. Begitu juga dengan standar resepnya ya kan. Jadi meskipun kita karyawan yang bekerja di sana belum tentu loh kita tahu apa sih resep untuk membuat ayam goreng crispy KFC ya, karena mereka punya standar resep sendiri. Oke. Nah, sekarang kita bicara ISO nih. Banyak orang yang bilang ISO itu adalah International Standard Organization. Teman-teman, harus saya coba revisi, sebenarnya ISO itu adalah namanya standar. Sama seperti nama saya Linda, sama seperti namanya owner Media Tamaya, Pak Denny, gitu ya. Kita tahu bahwa nama kita itu sebenarnya adalah doa dari orang tua. ISO itu adalah namanya standar. Jadi diambil dari bahasa Yunani, teman-teman, standar tersebut, ya bahasa tersebut yaitu ISOS, sama atau setara. Sedangkan organisasi yang mengeluarkan standar ini adalah IOS atau International Organization for Standardization. Jadi harus saya ingatkan lagi ya, karena sampai sekarang banyak yang teman-teman salah kaprah. ISO itu bukan akronim. Jadi ISO itu nggak ada singkatannya, nggak ada kepanjangannya. Jadi ISO itu adalah nama, gitu ya teman-teman. Beda dengan SNI. Kalau di Indonesia kita punya SNI. Memang SNI itu ada kepanjangannya ya. Nah, ISO standar, teman-teman, itu dasarnya adalah konsensus, artinya kesepakatan dari beberapa anggotanya IOS tadi. Ada yang dari pemerintah, ya termasuk kita di BSN ada mereka ya menjadi anggotanya kan, ya beberapa badan standarisasi, ya beberapa asosiasi LSM, mereka adalah anggota-anggota dari IOS. Ya, jadi mereka lah yang memberikan masukan terhadap standar atau persyaratan dari ISO. Standar ISO ada bermacam-macam teman-teman. Jadi meskipun ada 20.500, tidak semuanya bisa disertifikasi. Teman-teman harus tahu itu. Yang bisa disertifikasi adalah pasti yang namanya persyaratan. Salah satunya adalah ISO 9001-2015. Itu adalah persyaratan minimal untuk sistem manajemen mutu. Ya, jadi hanya bisa disertifikasi untuk perusahaan atau organisasi, tidak bisa kepada orang. Ya, baik. Nah, perkembangan ISO sendiri, teman-teman, ISO itu sejatinya setiap periode 5 tahun selalu ada yang namanya review. Tapi apakah hasil review dari ISO itu kemudian menyebabkan standar ISO 9001 mengalami perubahan? Tidak selalu, teman-teman. Jadi tergantung dari komite teknisnya, apakah menyetujui adanya perubahan. Nah, kebetulan sedikit cerita di tahun 2013 itu komite teknis untuk sistem manajemen mutu menyatakan bahwa perlu ada perubahan. Nah, sehingga ketika dinyatakan harus ada perubahan, maka dibentuklah yang namanya kelompok kerja, ya membuat draft. Lalu draft itu dikirimkan ke semua anggotanya. Kalau draftnya disetujui, maka keluarlah standar baru, teman-teman. Seperti ISO 9001 ya, yang versi yang lama adalah versi 2008. Intinya teman-teman, ISO 9001 itu simple. Kenapa? Karena konsep dasarnya hanya 3. Yang pertama, mereka harus punya sistem operasional. Jadi yang harus punya sistem operasional apa saja, Bu Linda? Yaitu proses yang berpengaruh pada mutu produk maupun mutu jasa. Jadi kalau kita bilang seperti Media Tama, provider training misalnya, berarti proses utamanya adalah proses penyelenggaraan pelatihan misalnya, ya. Nah, itulah proses yang harus kita buatkan sistem operasionalnya, karena memang kita bilang proses inilah yang menentukan mutu produk atau output mereka. Yang kedua, karyawan yang berpengaruh pada mutu produk ataupun mutu jasa itu ternyata harus dipastikan kompetensinya. Jadi berarti kalau saya adalah perusahaan catering, siapa yang wajib harus punya standar kompetensi dan wajib diberikan pelatihan, sudah pasti adalah teman-teman yang berpengaruh bagi mutu produk. Dimulai dari teman-teman di bagian masak, ya teman-teman, kemudian yang bikin resep atau desainnya, ya, kemudian di bagian purchasing-nya yang beli bahan makanan. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut yang berpengaruh pada mutu produk itu wajib untuk dilakukan perawatan maupun perbaikan. Artinya harus dipastikan bahwa
peralatan yang berpengaruh bagi mutu produk itu harus dipastikan siap pakai, ya. Jadi contoh, ketika saya bicara media tama, proses utamanya adalah proses pelatihan, maka infrastruktur yang mendukung webinar ini, ya salah satunya internet, ya Pak, ya, aplikasi terkait dengan dan sebagainya, itu dipastikan harus terawat, teman-teman. Itu salah satunya. Kalau saya adalah bengkel las bubut, berarti peralatan yang digunakan untuk mengelas, ya, termasuk untuk peralatan pengukuran panjang dan sebagainya, ya, itu harus dilakukan perawatan maupun kalibrasi misalnya, ya. Nah, kita sekarang bicara ISO 9001, ya. Banyak teman-teman di luar sana yang menerapkan ISO 9001 sekedar satu permintaan customer. Buat tender nih Bu Linda gitu ya, udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapat ISO. Yang kedua katanya brand image. Bu, kompetitor saya yang satunya udah punya ISO 9001 nih Bu, di kartu namanya ada gitu ya. Nah, saya juga mau deh Bu gitu ya. Nah, ada juga. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mengetahui pasar saham, ya biasanya kalau kita untuk masuk di bursa efek, biasanya kita harus ikut yang namanya IPO, ya. Nah, perusahaan untuk masuk ke IPO itu salah satu persyaratan adalah mereka harus memiliki sertifikat ISO 91, ya. Atau yang lainnya ikut-ikutan tren. Ingat teman-teman, ada yang bilang katanya you are what you think, ya kan? Ketika niat kita adalah hanya untuk mendapatkan sertifikat, itulah yang Anda dapat, ya. Jadi saya bilang jangan hanya itu, ISO 9001 itu dibuat oleh para ahli. Jadi tujuan utama yang seperti yang saya sampaikan tadi, sistem kita selalu ada improvement. Produk kita akan bermutu. Nah, harusnya yang kita capai kepuasan pelanggan misalnya, ya. Jadi ketika kita menjalankan ISO hanya karena ikut-ikutan, ikut tren dan sebagainya, pasti nggak akan oke, ya. Sekedar evolusi teman-teman, ini harus saya sampaikan bahwa ISO 9001 itu sudah sejak tahun 1987. Udah lama banget ya. Jadi waktu itu ISO 9001-nya ada beberapa, lebih diprioritaskan kepada manufacturing, lalu dimulai di 2008, ya, di 2015 mengalami perubahan. Nah, intinya teman-teman, kita para praktisi ISO menyatakan bahwa ISO 9001 2015 ini adalah semacam perhiasan, ya, dari quality management. Kenapa? Karena diharapkan standar yang baru ini update, ya, mengikuti perubahan yang ada di dunia saat ini, teman-teman. Jadi, gitu. Nah sekarang kita mempelajari ISO itu berarti, yang namanya juga standar ISO itu kan berarti persyaratan, ya. Jadi kalau perusahaan kita mau lulus, mau dapat sertifikasi, berarti kita harus memahami persyaratan-persyaratannya. Nah, apakah sulit gitu ya? Karena klausulnya ada banyak, ada 10 gitu ya. Ternyata mudah kok, teman-teman. Yang penting work smarter, ya, jangan jadi bukan work harder, jadi harus smart, ya. Nah, intinya yang harus saya sampaikan di sini adalah ISO 9001 itu kenapa sih berubah gitu ya? Yang pertama, ISO mengikuti perubahan di dunia saat ini. Contoh yang paling gampang adalah risk management, teman-teman, ya. Siapa yang pernah mengira ternyata sekarang kita mengalami kondisi yang sedemikian beratnya, ya, dengan adanya COVID-19 ini. Nah, ini salah satunya ketika risk management menjadi salah satu klausul ISO yang berubah di 9001, ini sebetulnya merupakan hal yang diadaptasi oleh ISO, ya. Kemudian ISO 9001 juga melihat bahwa ternyata banyak perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lebih dari satu. Ya, contoh kalau kita lihat di Pertamina, mereka punya 9001, 14.000, ya. Mereka punya sistem SMK 3 PP50, punya sistem manajemen K3 versinya ISO 45000, mereka punya untuk energi, ya, ISO 50001, bahkan aset manajemen. Nah, intinya ketika ISO ini berubah, salah satunya adalah ISO ini harus bisa diintegrasikan dengan ISO yang lain, ya, atau sistem manajemen yang lain, ya. Kemudian intinya ISO itu menyediakan keselarasan, ya, dan sebagainya. Dan intinya yang paling terakhir, teman-teman, karena ISO 9001 adalah mutu, ya, mutu itu artinya adalah sesuai persyaratan pelanggan dan sesuai persyaratannya pemerintah dan standar nasional internasional. Yang kedua adalah mencapai kepuasan pelanggan. Jadi ISO 9001 itu harus bisa meningkatkan kemampuan perusahaan
dalam memuaskan pelanggannya. Kenapa? Karena pelanggan kita ekspektasinya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu nih seperti apa cara memuaskannya, ya. Oke, intinya teman-teman, perubahan-perubahan di ISO 9001 yang bagi saya adalah bermanfaat, salah satunya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, ada keselarasan atau ada integrasi dengan sistem manajemen yang lain, ada risk-based thinking atau pemikiran berbasis resiko, jadi kita sebelum melakukan suatu kegiatan diidentifikasi dulu resikonya, kemudian di ISO 9001 ada beberapa istilah-istilah yang kita sederhanakan, gitu ya. Dulu ada istilah pembelian. Image-nya kita pasti hanya beli barang sama beli jasa. Sekarang kita udah bicara, kalau udah ngomong pembelian, udah pasti itu bisa beli barang, beli jasa, juga kita melakukan pengadaan kontraktor atau subkon, gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang bagi kami kita penting ya di sistem manajemen adalah di sini di klausul ISO yang baru ditegaskan pentingnya keterlibatan dari kepemimpinan. Saya ingat sekali dalam bukunya Bapak Suharman Ramli ya, pernah disebutkan ada istilah the leader is a mirror of the company. Jadi pimpinan itu adalah cerminnya perusahaan. Jadi bersyukur dengan kalau kita menerapkan ISO 9001 ataupun ISO yang lain yang sudah versi terbaru teman-teman, rata-rata mereka menekankan adanya keterlibatan kepemimpinan. Ya. Oke, ini secara umum teman-teman bisa baca keuntungan-keuntungan dari ISO 9001 ya. Nah, ISO 9001 sama seperti ISO-ISO yang lain yang sistem manajemen teman-teman yang sudah keluar setelah tahun 2015. Jadi kalau teman-teman mempelajari ISO 14000, ISO 22000, ISO 45001, mereka mengadopsi yang namanya Annex SL. Jadi Annex SL itu adalah aturan dari ISO yang paling tinggi. Jadi mereka bilang bahwa ISO itu harus ISO untuk sistem manajemen itu harus punya definisi yang sama. Karena sama-sama sistem manajemen. Kenapa? Biar nggak membingungkan para usernya, para penggunanya, gitu ya. Kemudian ISO, kalau bahasa saya analoginya adalah seperti teh botol sosro ya teman-teman. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi ini bukan promosi ya, tapi Annex SL menegaskan bahwa apapun ISO-nya, untuk sistem manajemen mengadopsi 10 klausul. Ya, jadi nanti teman-teman bisa perhatikan, sama-sama 10 klausul ya. Jadi seperti ini teman-teman strukturnya, karena ISO 9001 mengadopsi Annex SL ya. Jadi dimulai dari 1 itu ruang lingkup ya, 2 adalah acuan normatif, 3 definisi. Nah, dimulai dari klausul 4, yaitu konteks organisasi sampai ke improvement, itu adalah yang disebut dengan persyaratan, teman-teman. Jadi, kalau kita sama seperti kalau kita mau naik kelas, ya, kita mau ujian, ya, yang diuji itu apa sih? Nah, yang diuji adalah untuk mendapatkan sertifikasi ISO, ada yang namanya audit. Nah, dalam audit itu yang perlu dicek apa sih? Nah, implementasi klausul 4 sampai klausul 10. Ya, nah mungkin kita jelaskan dulu dalam ISO 9001 karena mereka dulunya mengadopsi dari namanya TQM atau Total Quality Management, ya. Karena ISO 9001 itu ibunya sistem manajemen teman-teman. Mereka mengadopsi yang namanya PDCA. Jadi plan, ya perencanaan, do, check, dan action. Versi yang terbaru sudah jauh lebih memudahkan kita. Karena di sini disebut bahwa plan itu ada di klausul 4, 5, dan 6. Itu plan. Ya. Teman-teman lihat ya di grafiknya ada di situ ya, di materi saya. Kemudian 7 dan 8 itu adalah do. Jadi implementasi ISO 9001-nya, core-nya itu di mana sih? Di 7 dan 8. Ya, check itu ada di 9. Sama seperti kita. Ya, misalnya contoh, teman-teman yang baru menjadi fresh graduate sekarang. Kalau saya kan sudah 15 atau 20 tahun yang lalu ya. Saat saya menjadi fresh graduate, saya memulai memikirkan apa sih cita-cita saya. 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? Kapan saya mau menikah? Kapan saya mau punya anak? Benar kan? Nah, saat itu kemudian yang penting kita punya target dulu. Setelah ada target, kita evaluasi ya.
waduh 5 tahun targetnya pengen jadi manajer, kok belum nih, gitu ya. Nah, disitulah kita melakukan evaluasi, ya kan teman-teman. Nah, jadi intinya di evaluasi itu nanti ada dua tuh istilahnya, atau saat kita melakukan audit itu ada dua, ada yang oke, ada yang nggak oke. Kalau ada yang nggak oke, di pasal 10 atau di klausul 10 ada istilahnya adalah kita melakukan corrective action. Kalau ternyata sudah oke, misalnya, oh ternyata saya setelah 5 tahun betul cita-cita saya tercapai, nih, saya jadi manajer gitu ya. Maka yang harus saya lakukan, saya bukannya tenang, bahagia, diam-diam aja, bukan. Tapi saya harus melakukan improvement. Improvement berarti apa teman-teman? Peningkatan. Jadi saya bagaimana caranya saya harus jauh lebih baik lagi, begitu ya. Jadi itu analoginya. Oke, jadi saya teruskan ya teman-teman. Semoga meskipun di sini saya lihat banyak yang raise hand, tapi kita ikutin aturannya dari host, pertanyaannya mungkin di akhir ya. Baik, kita masuk di klausul 4, teman-teman. Intinya di klausul 4 itu, sebelum kita membuat suatu sistem manajemen mutu, kita mengidentifikasi dulu. Yang pertama adalah mengidentifikasi konteks organisasi. Nah, teman-teman hati-hati, ketika baca klausul ISO, jangan baca judulnya saja. Saya sering tuh kalau lagi training yang tatap muka gitu ya, yang tidak live seperti ini, yang live ya, yang di dunia nyata, saya suka ngomelin teman-teman yang hanya baca judul. Kalau kita baca konteks organisasi itu kalau nggak dibaca dalamnya, teman-teman nggak paham maksudnya apa. Jadi di dalam pasal 41 itu ada memahami konteks organisasi, yang dimaksud adalah kita diminta untuk mengidentifikasi isu internal dan isu eksternal. Ya. Kemudian di klausul 4.2 kita diminta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait. Ya. Nah, sebelum ke 4344 saya sampaikan dulu, apa sih isu internal, apa sih isu eksternal ya? Sebagai contoh misalnya, isu internal itu adalah paling gampang dari SWOT. Strength and weakness aja yang kita ambil. Berarti contoh nih, saya ambil contoh yang paling gampang ya, media Tama misalnya. Bagi Pak Denny misalnya, mengidentifikasi apa sih Pak Denny kekuatan Bapak, kekuatan perusahaan Bapak. Oh, trainer-trainer kami kompeten, Bu. Kami didukung dengan Mika Pro misalnya. Itu adalah salah satu isu internal, kekuatan. Ya, apa kelemahan kami, gitu ya. Nah, yang tahu ya pasti nggak mungkin orang lain, pasti orang yang ada di perusahaan tersebut, ya. Kalau isu eksternal, nah ini bisa orang luar bisa nih. Contoh, isu eksternal apa ya? Salah satunya adalah contoh, saya punya istilah PESTEL, teman-teman. PESTEL itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Sebagai contoh misalnya dari sisi legal. Ternyata karena media Tama berada di wilayah administrasi Kota Jakarta, ya pemerintah DKI Jakarta menyatakan PSBB diperpanjang sampai 22 Mei. Artinya apa? Berarti ada yang namanya dampak bagi media Tama tidak bisa menyelenggarakan pelatihan yang secara tatap muka misalnya. Itu dampak. Yang namanya dampak. Jadi teman-teman yang diminta sama ISO adalah dari pasal 41 dan pasal 42 mengidentifikasi apa sih dampaknya. Bisa negatif, bisa positif. Ya, kayak tadi contohnya, ada aja PSBB yang diperpanjang, dampaknya bagi media Tama, kantor terpaksa tutup, ya kita tidak bisa menyelenggarakan training di dalam ruangan yang berisi 5 orang lebih misalnya, ya bahkan kantor harus libur. Dampaknya mungkin negatif. Tapi karena tadi Pak Denny punya kekuatan dari sisi isu internal, Pak Denny punya Mika Pro, ya dampaknya positif bagi perusahaan Pak Denny, yaitu kita bisa menyelenggarakan training-training berbasis ICT ya teman-teman, ya Information and Computer Technology. Nah itu salah satu identifikasinya, ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan ruang lingkup sistem manajemen. Karena contoh, di media Tama punya banyak proses. Mulai dari pelatihan non-sertifikasi Kemenaker, ada pelatihan sertifikasi Kemenaker. Nah, yang mana yang akan disertifikasi dulu? Jadi ruang lingkupnya ditentukan dulu. Lalu proses-proses yang ada di ruang lingkup tadi dibuatkan bisnis proses. Jadi hubungan antara proses satu dengan proses yang lain. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Klausul ini klausul baru, teman-teman. Di mana meminta peran serta leader berperan aktif, gitu ya. Dulu versi yang lama, AS yang lama itu seolah-olah
ISO 9001 ini urusannya Departemen QC, QA, atau bahkan dulu ada yang namanya manajemen representatif ya, top manajemen agak-agak tutup mata gitu ya. Nah sekarang tidak bisa lagi seperti itu, harus ada komitmen ya. Kemudian top manajemen harus mengkomunikasikan kebijakan, jadi nggak cuma tanda tangan, ya mereka harus mengkomunikasikan ya. Kemudian harus ada job desk ya. Nah, job desk ini yang wajib dibuat kalau di 9001 yang diwajibkan adalah orang-orang yang berdampak pada mutu produk. Ya, jadi mutu produk apa sih? Ya, tadi yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan, ya, dimulai dari marketing, purchasing, apalagi production, QC, harus punya job desk. Ya. Nah, ditetapkan siapa sih yang berwenang untuk menandatangani PO misalnya, itu harus ada. Ya. Kemudian di klausul 6 kita diminta untuk mengidentifikasi resiko dan peluang. Jangan salah. Tadi sebelumnya di klausul 4 teman-teman kita sudah bahas isu internal, isu eksternal, harapan kebutuhan. Nah, tadi saya sampaikan ya sebelumnya. Nah, di situ tadi ada dampak ya. Contoh, ternyata dengan ICT yang kuat seperti yang dimiliki oleh Mediatama, entah Mikapro, entah Zoom webinar yang seperti yang dimiliki oleh Mediatama ya, yang berbayar dengan license seperti sekarang yang kita manfaatkan. Nah, ada peluang kan berarti ya. Nah, peluang itu ditanamkan nggak sama Mediatama? Seperti apa sih planningnya gitu ya teman-teman ya. Terus ketika ada resiko nih, nah ya kita sudah pernah bahas ya Pak Denny ya, resiko gimana ya Bu, nggak boleh ngantor tapi saya harus tetap bayar gaji karyawan. Nah ini teman-teman, mari kita kalau jadi karyawan ya teman-teman, mari kita doakan para bos-bos kita. Mereka lah yang betul-betul berdampak. Ya. Tapi berdoa saja nggak cukup ya teman-teman. Bagi kita planningnya harus ada. Para leader harus memikirkan seperti apa ya kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Ya. Kemudian balik lagi kita harus punya yang namanya sasaran atau target. Nah jangan lupa teman-teman. ISO yang baru tadi menanamkan yang namanya risk-based thinking. Jadi resiko mutu yang paling signifikan harus dibuatkan target. Contoh, oh ternyata resiko mutu paling signifikan adalah komplain, ya, defect misalnya. Nah, komplain, defect berarti harus dibuatkan yang namanya sasaran mutu perusahaan, ya. Dan jangan lupa sasaran itu sama seperti tadi teman-teman, target tadi. Misalnya contoh, 5 tahun saya pengen jadi manajer setelah saya jadi fresh graduate. Oke, apakah bisa saya hanya punya target? Nggak bisa. Saya harus punya rencana atau program pencapaiannya. Kemudian ternyata di tengah-tengah, nah ini teman-teman pentingnya tadi yang COVID, misalnya contoh ya, kondisi seperti sekarang, terjadi COVID-19 ya nggak? Harus ada PSBB dan sebagainya, ya harus ada pemilahan karyawan, mana yang esensial, mana yang tidak, mana yang bisa bekerja di rumah, mana yang tidak, gitu ya kalau kita manufacturing. Maka ada yang namanya perencanaan perubahan. Kita pikirkan seperti apa manajemen of change-nya, ya karena tadi ya mau tidak mau dunia ini sudah berubah karena satu virus yang tidak karena virus-virus yang tidak terlihat tersebut ya. Nah, saya contohkan teman-teman, ini yang namanya sasaran mutu. Jadi kalau saya adalah auditor, saya mengaudit perguruan tinggi, teman-teman bisa lihat, di situ di klausul ya 6.2 diminta harus membuat yang namanya sasaran mutu ya. Di klausul 62 ada kata-kata top management shall ensure that quality objective ya, that established misalnya ya. Nah, perguruan tinggi ABC mereka punya sasaran mutu tingkat kelulusan 95%. Ya. Perguruan tinggi XYZ, wah punya sasaran mutu cukup bagus ya, banyak sekali di sini kita lihat ya, mulai dari riset yang dihasilkan oleh para dosen dan mahasiswa, kemudahan mendapatkan pekerjaan oleh para lulusannya. Kalau teman-teman, saya jadi auditor, kedua-duanya ini saya anggap lulus. Saya anggap udah memenuhi klausul 62. Tapi ketika kita adalah konsumen dari perguruan tinggi, yang mana yang teman-teman pilih? Pasti yang XYZ, ya enggak? Jadi intinya teman-teman, ISO 9001 itu hanya berisi aturan, ya saya kembalikan lagi, berisi aturan. Oke, how to-nya, jadi piye carane kalau orang Jawa bilang, itu tergantung dari masing-masing perusahaan, teman-teman. Kalau Anda ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita ISO 9001, teman-teman
harus coba berpikir seperti apa sih menjadi konsumen, ya. Nah, saya lanjutkan di klausul 7 kita sudah masuk di fase do, ya, pelaksanaan. Di sini ada yang namanya support, ya, dimulai dari SDM. Jadi support itu ada SDM, mulai dari infrastruktur, ya, harus terawat. Tadi yang kita sudah bahas, ya, teman-teman. Terawat itu berarti ada jadwal perawatan, ya. Terus kalau memang ternyata mesinnya rusak, mau nggak mau harus ada perbaikan. Setelah ada perbaikan, ada serah terima, ya. Lalu ada pengendalian lingkungan untuk proses kita, ya. Misalnya contoh kita adalah restoran, kita menggunakan bahan ikan segar. Nah, ikan segar ini harus disimpan dalam kondisi berapa suhunya di kulkas. Nah, itu di klausul mengenai lingkungan dan operasi, ya. Terus ada kita gunakan kalibrasi, ya. Misalnya contoh, saya adalah pabrik yang memproduksi kabel. Kabel tersebut saya ukur panjangnya, diameternya. Nah, berarti saya menggunakan alat ukur SCADMAT. Nah, alat ukur tersebut karena berpengaruh pada mutu produk harus saya verifikasi dan saya kalibrasi. Itu ada di klausul mengenai sumber daya pemantauan pengukuran. Ya. Kemudian yang baru klausulnya adalah pengetahuan organisasi. Di sini teman-teman, HRD biasanya atau personalia diminta mengidentifikasi siapa sih karyawan kita yang sudah pernah training eksternal. Ya, contoh, ada karyawan saya pernah training di Mediatama sebagai ahli K3 umum. Nah, berarti besok yang ngajarin karyawan untuk simbol bahan kimia, bisa nggak teman ahli K3 umum? Bisa. Nah, inilah tugasnya kita mengidentifikasi siapa teman-teman di internal kita yang bisa menjadi trainer internal. Karena pada umumnya sekarang banyak perusahaan melakukan efisiensi, beberapa orang saja yang kita trainingkan, nah tapi hasil dari mereka di training di luar, mereka bisa memberikan materi tersebut kepada teman-teman di internal perusahaan mereka, ya. Kemudian ada kompetensi, ya, ada terkait dengan komunikasi, ya, terutama kalau di ISO 9001 yang diatur kuat adalah komunikasi internal. Jadi bagaimana induction kita kepada karyawan, ya. Beberapa perusahaan misalnya saat ada karyawan baru, mereka melakukan yang namanya product knowledge, ya, karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi kalau masuk perusahaan pertama kali dikenalkan dong produk mereka apa sih, biar mereka cinta sama perusahaan mereka, ya enggak? Nah, kemudian kita juga mengatur mengenai informasi terdokumentasi. Nah, teman-teman harus tahu informasi terdokumentasi ini meliputi dua, teman-teman, yaitu satu adalah dokumen, yang kedua adalah catatan. Kalau teman-teman pernah belajar SMK 3, di SMK 3 dipisah tuh klausulnya. Ada dokumen, ada catatan. Tapi khusus di ISO, mereka dilebur menjadi satu yang namanya informasi terdokumentasi, ya. Nah, cukup banyak teman-teman kalau di klausul 8, ini saya biasanya agak ngos-ngosan kalau di klausul 8, karena dimulai dari yang namanya perencanaan dan pengendalian operasi. Teman-teman silahkan lihat di grafik saya yang di bawah, ya. Ini sebenarnya adalah kegiatan di teman-teman PPIC biasanya, ya. Bagaimana teman-teman PPIC membuat planning production, ya. Bagaimana teman-teman scheduler, ya, yang di tempat Mediatama mengatur jadwal pelatihan. Kemudian teman-teman PPIC dan scheduler itu ternyata tidak hanya ngatur jadwal loh teman-teman. Diminta oleh ISO, mereka juga tolong identifikasi kalau jadwal tersebut nggak jalan. Karena kalau jadwal produksi nggak jalan, kenapa? Oh, waktu itu ada supplier terlambat datang. Itu harus dicatat. Kenapa? PPIC lah yang nantinya harus mencatat dan mengingatkan kita semua agar jangan sampai di rencana produksi selanjutnya hal ini terulang kembali, ya. Lalu kita masuk kepada persyaratan produk dan jasa. Di situ diatur terkait dengan komunikasi kepada pelanggan. Jadi bagaimana sistem kita komplain itu diaturnya di klausul 82, ya. Termasuk kita mencantumkan misalnya, oke, Bu, kita memproduksi air minum dalam kemasan. Apa saja sih standar SNI yang kita adopsi misalnya. Nah, di situ kita cantumkan, ya. Nah, itu adalah klausul 82. Klausul 83 adalah tentang R&D. Teman-teman, ketika kita mau diaudit oleh badan sertifikasi, kita harus menentukan dulu apakah semua klausul yang ada di klausul 7 dan di klausul 8 ini semua bisa kita terapkan atau tidak. Karena sama ISO kita diperbolehkan memilih. Contoh,
kami tidak ada proses R&D, Bu, karena R&D kami adanya di Jepang. Misalnya contoh, saya pernah bekerja di perusahaan Garuda Food yang sekarang diakuisisi oleh Suntory, ya, itu perusahaan Jepang misalnya. Nah, R&D-nya di Jepang, Bu. Nah, berarti ketika mereka menerapkan ISO 9001, mereka diperbolehkan, teman-teman, untuk melakukan pengecualian klausul 83, gitu ya. Tapi kalau kita ada R&D, harus masuk klausul ini. Kemudian pengendalian proses atau produk yang disediakan secara eksternal. Nah, ini sebenarnya pasal yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau yang warna oranye tentang production. Selamat sore rekan-rekan kerja. Hari ini kita Pak sudah Dedi, menyelesaikan mohon maaf, ini apakah perlu di-unmute dulu? Oke, Bu Linda, kita unmute sebentar sambil menunggu suaranya masuk lagi. Bagi karyawan. Tunggu sebentar. Oke, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua pengen bertanya, silakan gunakan fasilitas Q&A, ya. Atau ya teman-teman semua nanti kalau mau ambil sertifikat sambil menunggu Bu Linda, sorry, teman-teman bisa menghubungi Mbak Bila di 0895 34 34 86 835. Untuk Mika Pro itu sebagai informasi masih kita kembangkan, untuk sekarang masih ready-nya di Play Store, jadi untuk di iOS belum. Untuk training lanjutan dari ISO 9001 nanti bisa menghubungi Ibu Made 0821 13257. Lalu kalau teman-teman belum bisa ikut webinar hari ini, nanti kita insya Allah kalau jadi kita share di YouTube Kaci Deni. Nah, search saja Kaci Deni di YouTube kita, ya. Oke, untuk webinar selanjutnya nanti ada di tanggal 25 April 2020 untuk materi tentang basic firefighting. Oke, Bu Linda, kita bisa lanjutkan lagi. Oke, silakan di share screen, Bu Linda. Oke, baik. Wah, bunyi lagi. Oke.